bagaimana proyeksi Bank Indonesia, indikator apa saja yang membuat Indonesia akan selamat dari resesi dan segala macam. Tadi sudah saya sampaikan, berbagai indikator kami pantau, penjualan retail yang memang turun drastis di bulan Maret, April, Mei, dan itu kelihatan ini bottoming out lah sih. Demikian juga investasi juga kelihatan beberapa indikator penjualan semen maupun yang lain-lain. Dan demikian juga kita juga pantau bagaimana stimulus fiskal terus disalurkan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi. Berbagai indikator-indikator itu kami pantau. Di samping juga bagaimana kinerja ekspor. Memang ekspor itu menurun, tapi sejumlah komoditas itu mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Antara lain adalah untuk kelompok palm oil, demikian juga ada beberapa kelompok komoditas yang lain, termasuk tentu saja kedepannya adalah untuk aluminium, besi baja, mohon maaf, besi baja itu juga cukup bagus, dan tentu saja dengan rencana pembukaan PSBB ini berbagai aktivitas manufacturing termasuk untuk ekspor juga meningkat sehingga kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dalam konteks seperti ini memang kami mencermati berbagai perkembangan yang ada baik dari sisi global maupun domestik. Kami juga mencermati turunnya penjualan retail dari masyarakat, demikian juga penurunan pendapatan masyarakat termasuk yang golongan bawah. Meskipun untuk ini pemerintah telah juga menyalurkan bantuan sosial. Sebagaimana polanya memang kuartal 2 itu adalah pertumbuhan ekonomi itu ada kecenderungan itu yang paling rendah. Sebelum kemudian secara berlahan meningkat di triwulan 2 maupun triwulan 4. Dan dengan berbagai perkembangan itu, kami memperkirakan untuk keseluruhan tahun, tadi kami sampaikan bahwa pertumbuhan keseluruhan tahun itu kisarannya adalah 0,9 sampai 1,9% untuk keseluruhan tahun kalender 2020. Dengan pola tadi dari 2,97 akan menurun cukup dalam di triwulan 2 dan kemudian akan kembali berangsur membaik di triwulan 3 dan triwulan 4 sejalan dengan juga rencana dari kebijakan pemerintah untuk sesuai dengan garis kebijakan Bapak Presiden untuk produktif tapi tetap aman. Dengan pola-pola itu yang tadi kami sampaikan, proyeksi terkini dari Bank Indonesia untuk keseluruhan tahun kalender 2020 adalah 0,9 sampai 1,9% pada tahun 2020 dengan pola dari 2,97 di triwulan 1 menurun cukup dalam di triwulan 2 baru kemudian meningkat di triwulan 3 dan triwulan 4. Barangkali seperti itu. Nah, tentu saja untuk proses pemulihannya ke depan tentu saja akan sangat tergantung satu, bagaimana pola nanti kemudian mengarah kepada new normal. Yang saya pahami dari garis kebijakan Bapak Presiden, new normal itu bukan berarti kembali kepada kebiasaan lama. Tapi bagaimana secara bertahap, 9 sektor sudah diputuskan oleh pemerintah untuk dibuka secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, produktif dan aman. Dan tentu saja itu secara bertahap akan kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Itu satu, bagaimana pola nanti kemudian secara perlahan penerapan new normal. Kedua adalah seberapa cepat dan seberapa besar stimulus fiskal itu bisa diabsorpsi kepada masyarakat. Kita mendengar bagaimana pemerintah telah memperlebar defisit transaksi, defisit fiskal, dan tentu saja dalam hal ini Bank Indonesia ikut dalam pendanaannya ya di pasar perdana
dan tentu saja ini pendanaannya itu dipastikan cukup, dan tentu saja bagaimana absorpsinya kepada masyarakat. Kita mendengar dan kita menyaksikan bagaimana bantuan sosial telah secara cepat disalurkan, bagaimana juga insentif dunia usaha termasuk pajak dan juga berbagai program-program pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini tentu saja juga akan mendorong ekonomi di samping tadi rencana pembukaan secara bertahap 9 sektor sesuai dengan garis kebijakan dari pemerintah. Itu yang nomor 2. Nomor 3 tentu saja adalah bagaimana stimulus-stimulus itu bisa kemudian terus mendorong ke sektorial. Sebagaimana kita ketahui, ada stimulus fiskal, ada stimulus moneter, juga ada stimulus dari sektor keuangan melalui program restrukturisasi dunia usaha kredit yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Proses dari restrukturisasi dunia usaha dan restrukturisasi kredit dan pembiayaan ini juga akan mendukung kecepatan dari proses pemulihan ekonomi. Dengan berbagai 3 faktor ini tentu saja kita harapkan tahun depan itu bisa kemudian kegiatan ekonomi bisa meningkat lebih tinggi, dan itu yang mendasari kenapa kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi kisarannya adalah 5-6% dengan berbagai pertimbangan tadi, termasuk juga ekonomi global yang kemudian juga diperkirakan bisa tumbuh 5,4% pada tahun 2021. Dah berbagai hal ini yang tentu saja akan mendorong ekonomi kita lebih baik di tahun 2021.